Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ani UMT. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang uji beda lebih dua proporsi, uji chi-square atau x kuadrat. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and share ya, supaya video ini lebih berkembang lagi dan dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Untuk pendahuluan terlebih dahulu, kalau ada lebih dari dua proporsi yang akan dilihat perbedaannya, maka tidak bisa lagi dilakukan uji Z untuk dua proporsi karena akan dilakukan berulang kali. Hal ini mengakibatkan derajat kepercayaan jadi rendah atau CI-nya itu lebih kecil ya. Misal ada 3 proporsi P1, P2, P3 dan seterusnya. Kalau dilakukan uji Z akan ada 3 pasang, yaitu P1 dikurang P2 dan P1 dikurang P3, P2 dikurang P3 ya. Nah, alfanya akan lebih besar ya kalau seperti ini. Nah, agar tidak terjadi hal yang sedemikian, maka dilakukan satu kali uji saja, yaitu uji x kuadrat atau uji chi-square. Distribusi normal biasanya kita lambangkan x1, x2, x3 dan seterusnya ya, sesuai dengan jumlah sampel yang ada. Nah, untuk distribusi x kuadrat atau chi-square biasanya itu x1 kuadrat ya, kemudian x2 kuadrat, x3 kuadrat dan seterusnya sesuai dengan jumlah sampel yang akan kita teliti. Nah, untuk gambaran kurvanya seperti ini ya. Oke, nah ini. Nah, uji beda proporsi di sini menguji data kualitatif ya atau kategori dalam proporsi. Misal proporsi merokok, tidak merokok, pernah merokok ya. Jadi ada 3 kategori proporsi dua kategori untuk proporsi merokok. Jadi ada 2, tidak merokok dan pernah merokok. Nah, sementara outcome-nya itu proporsi struk, tidak struk ya. Nah, dihubungkan dengan outcome kategori, uji yang digunakan uji beda proporsi atau chi-square ya, atau kita baca chi kuadrat. Nah, chi-square atau chi kuadrat membandingkan frekuensi yang diamati atau observed atau diberikan lambang O dengan frekuensi yang diharapkan atau expected to E. Contohnya, koin dilempar 100 kali, maka keluar angka 60 kali dan keluar burung 40 kali. Nah, frekuensi diamati observed itu yang 60 kali. Untuk angka yang 40 kali itu burung, ya. Frekuensi harapan expected adalah 50 kali untuk angka dan 50 kali untuk burung. Ada perbedaan nilai O dan E di sini, dilihat apakah perbedaan bermakna atau tidak. Kita gambarkan seperti ini untuk sisi koin, burung dan angka. Yang observed kita lambangkan O, yang burung itu keluar 40 kali yang observed, sementara expected-nya itu 50. Jika O dikurang E, maka hasilnya itu adalah min 10. Jika O dikurang E kuadrat, maka hasilnya adalah 100 ya. Nah, kalau misalnya O dikurang E kuadrat kemudian bagi E, maka hasilnya 2. Nah, begitu juga dengan angka ya. Observed-nya 60, expected-nya 50, O kurang E-nya 10, O kurang E kuadrat 100, O kurang E kuadrat bagi E itu 2. Nah, di sini totalnya yang observed itu 100, expected itu 100, O dikurang E itu 0, dan O dikurang E kuadrat itu 200, O dikurang E kuadrat bagi E itu 4.
terlihat ada perbedaan nilai antara observed dan harapan. Perbedaan tersebut jika aslinya maka jumlahkan menjadi 0, sehingga dikuadratkan dahulu agar nilainya positif. Untuk melihat perbedaan selisih jika berbeda besar sampel, maka perbedaan kuadrat tersebut dibagi nilai harapannya. Maka bedanya 100 dikurang 90 hasilnya 10. Beda misalnya kalau 500 dikurang 490 hasilnya tetap 10 juga ya. Tapi berbeda nilainya. Nah, untuk yang perlu kita ketahui ya untuk uji chi-square ini, perbandingan nilai observed atau pengamatan dengan nilai expected harapan, makin besar perbedaan nilai observed dengan expected, maka kemungkinan perbedaan antara proporsi yang diuji, misalnya sebuah koin dilambungkan 50 kali, kalau permukaan H keluar 28 kali, maka ini adalah nilai observed. Sedangkan nilai expected, nilai harapan, kalau koin itu seimbang adalah 25. Ada 3 jenis kegunaan uji X kuadrat, yaitu 1. Uji goodness of fit atau kesesuaian. 2. Uji homogenitas. Uji independensi atau asosiasi atau hubungan ya. Nah, untuk goodness of fit adalah uji kecocokan, misalnya apakah keadaan sekarang masih cocok dengan masa lalu. Nah, sementara untuk uji homogeneity, ciri khasnya adalah apakah ada perbedaan proporsi dari beberapa sampel, misalnya perokok pada mahasiswa perawat, mahasiswa hukum, mahasiswa teknik. Ya, ada 3 proporsi dari 3 sampel. Nah, untuk uji independensi atau asosiasi, dari satu sampel variabelnya yang di cross, misalnya apakah ada hubungan antara pendidikan dan pengetahuan terhadap HIV/AIDS. Untuk rumus uji chi-square yang perlu kita ketahui terlebih dahulu itu X kuadratnya atau K kuadrat, O nilai yang ada atau diamati atau observed, sementara yang E-nya itu adalah nilai harapan atau expected. Nah, rumusannya seperti ini, S kuadrat ya sama dengan ya jumlahnya O dikurang E tutup kurung kuadrat dibagi E. Nah, contoh untuk goodness of fit, misalnya sebuah koin dilambungkan 50 kali dan H keluar 28 kali. Maka berarti nilai O itu adalah 28 ya, observed. Nilai expected-nya kalau koin itu seimbang maka E-nya itu 25 dengan alfa 0,05. Nah, kalau kita misalnya buat tabelan ya seperti ini, saya tabelkan supaya lebih mudah ya, sebenarnya kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Misalnya permukaannya observernya itu 28 untuk H ya, expectednya itu 25 ya, O dikurang E itu 3, O dikurang E kuadrat itu 9, O dikurang E ya, tutup kurung kuadrat dibagi 3, ini yang X kuadrat ya, K kuadrat itu hasilnya 0,36. Nah, ya begini yang carinya. Begitu juga dengan T-nya ya, O-nya 22, E-nya 25 ya. O-nya dikurang E itu minus 3, O dikurang E kuadrat itu 9, O dikurang E maka 2 dibagi E itu 0,36. Nah, maka nilai X kuadrat atau K kuadratnya itu adalah 0,72 ya. Ini hasil penjumlahan dari ini. Oke. Nah, untuk penyelesaian uji chi-square ya. Nah, kita harus menyimpulkan setelah kita memperoleh hasil dari observer ya sama expected gitu, kita harus membuat kesimpulan.
untuk penyelesaiannya. Nah, untuk tahap-tahapnya, yang pertama kita harus menentukan H0 dan HA atau H alternatifnya ya. Misalnya H0-nya itu koin seimbang, sementara HA-nya koin tidak seimbang. Jadi alfanya itu 0,05 ya. Uji statistiknya di sini X kuadrat karena kita menguji K kuadrat atau C square. Dari analisis yang sudah dilaksanakan didapatkan nilai X kuadrat sama dengan 0,72. Untuk menentukan V-value maka dilihat tabel X. Di dalam hal ini ya DF adalah kategori ya, karena kategorinya itu ada 2, jadi K dikurang 1. Dari contoh K sama dengan 2, jadi DF 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya, karena kategorinya ada 2 ya, tadi H dan P ya kategorinya. Jadi K-nya itu 2, DF 2 ya dikurang 1 ya, sesuai dengan rumusan ini ya. Ini K-nya pindah ke sini, satunya pindah ke sini, jadi hasilnya 1. Oke, didapat p-value lebih dari alfa 0,100. Nah, untuk rumusan C square ini kita harus melihat di tabel belakang. Silahkan teman-teman lihat buku statistik kesehatannya, di belakang itu ada tabel C square atau X kuadrat ya, dilihat di situ. Dilihat ya, dibandingkan dengan hasil X kuadrat, hitung dengan X kuadrat table ya. Nah, didapat hasil p-value lebih besar dari 0,1. Nah, keputusan uji p-value berarti keputusannya adalah p-value lebih besar dari alfa. Jadi keputusannya ini kalau lebih besar dari alfa maka H0 gagal ditolak ya. Ini yang kita ambil, H0 gagal ditolak. Kesimpulannya koin ini seimbang. Selanjutnya adalah uji homogenitas ya. Ada 3 kelompok mahasiswa yang saya gambarkan dalam tabel. Nah, yang untuk eksporternya sebenarnya ini kosong ya. Semua eksporter ini kosong. Nah, ini kita ditugaskan untuk mencari. Nah, cara mencarinya terlebih dahulu ya. Nah, saya jelaskan dulu yang perawat ya. Untuk perawat, hukum dan teknik ya, masing-masing observernya itu udah diketahui ya. Jumlahnya sudah diketahui. Nah, kita tinggal mencari expertnya lagi. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah ini ada jumlah atau subtotal baris dibagi dengan subtotal kolom ya. Kemudian kita bagikan dengan grand kolom. Nah, coba teman-teman ambil kalkulator ya, kerjakan ya. 75 dibagi 100, 75 dikali 100 dibagi 250. Nah, maka hasilnya adalah 30. Nah, begitu juga kalau kita mau mencari nilai perawat atau expected perawat yang tidak merokok. Nah, jadi 75 dikali 150 kemudian dibagi 250. Nah, ini saya kasihkan tanda ya, tanda garis. Jadi 75 dibagi 100 dikali 100 kemudian dibagi 250. Nah, begitu juga dengan kalau kita mencari expected yang perawat yang tidak merokok ya. Jadi 75 dibagi 100 dikali 150 dibagi 250 ya. Nah, kalau kita mau mencari yang baris yang kedua ya tinggal kita pindahkan ya. Jadi 100 ya dikali 100 ya, kemudian dibagi 250. Nah, yang tidak merokok pun juga sama, 100 dikali 150 dibagi 250, maka hasilnya itu 60. Nah, kalau mencari yang baris yang teknik ya, yang ketiga, jadi 75 dikali 100 dibagi 250, maka hasilnya 30. Yang tidak merokok pun sama ya, expectednya 75 dikali 150
ya dibagi 250, maka hasilnya 45. Ya, seperti itu langkah-langkahnya. Oke, nah ini gambarannya ya. Nah, jadi subtotal ini total baris ini adalah baris, ini baris ya, baris-baris semuanya. Nah, yang kolom ini yang kita katakan kolom ya, ke bawah ini kolom ya. Kalau misalnya ke samping itu baris, kalau misalnya ke bawah itu kolom ya. Jadi subtotal ya. Ini subtotal, ini subkolom. Subkolomnya ada di sini ya. Nah, grand totalnya itu ada di sini. Jadi sub baris dikali subkolom dibagi grand total, ini adalah rumus mencari expected ya, frekuensi. Nah, untuk penyelesaiannya ya. Nah, ini tetap ya kita menggunakan tahap-tahap uji hipotesis ya. Jadi kita harus menentukan H0 dan H alternatifnya. Jadi kalau H0-nya tidak ada perbedaan proporsi proko antara mahasiswa perawat, hukum, dan teknik. Jadi H alternatifnya ada perbedaan proporsi proko antara mahasiswa perawat, hukum, dan teknik. Ya. Alfanya itu 0,05. Uji statistiknya adalah uji X kuadrat atau K kuadrat. Untuk data yang sudah ada di dalam tabel untuk mencari nilai expected dari sel ya, yang tadi yang saya kasih warna biru ya, sel itu total baris dikali total kolom ya dibagi grand total. Nah, ini dikerjakan sesuai dengan DF ya, di mana DF degree of freedom-nya itu ya, berarti B itu adalah baris ya, baris dikurang 1 ya, buka tutup kurung, kemudian buka kurung, kolom dikurang 1 ya, kemudian tutup kurung ya. Nah, untuk penyelesaiannya dari tabel yang kita gunakan tadi itu adalah tabel 3 kali 2 di atas, maka didapatkan degree of freedom-nya 3 dikurang 1 karena barisnya itu ada 3 ya. Nah, dikali 2 karena kolomnya ada 2 ya. Jadi 2 yang merokok dan tidak merokok tadi ya. Kalau ini perawat, teknik, dan hukum, ini perokok dan tidak merokok. Jadi 2 dikurang 1, jadi hasilnya adalah 2. Untuk tabel tersebut sel baris pertama sama kolom pertama. Jadi yang baris pertama itu yang tadi 75 dikali 100 ya dibagi 200, hasilnya 30 ya. Ini lebih menjelaskan yang tadi untuk mencari expected yang tadi ya. Kemudian yang baris kedua ya itu 100 dikali 100 dibagi 250, hasilnya 40 dan seterusnya. Nah, kebebasan mencari Excel ya dengan jalan mengalihkan subtotal baris. Nah, subtotal kolom dibagi grand total hanya untuk 2 sel saja ya. Ini nggak boleh lebih dari 2. Nah, untuk sel yang lain cukup dengan mencari selisih antara subtotal dengan nilai sel yang sudah dihitung. Misalnya baris pertama ya sama baris sama kolom pertama. Jadi baris pertama itu O-nya itu 25, E-nya itu kita dapat 30 tadi ya. Jadi 25 dikurangi 30 hasilnya 5. Nah, kalau kita kuadratkan itu ada 25. Jadi kalau kita menggunakan rumus K kuadrat ya, berarti hasilnya 0,83 ya. Nah, rumus K kuadrat itu 0 O dikurang E ya, buka tutup kurung ya, kuadrat dibagi E ya. Nah, begitu selanjutnya untuk baris pertama sama kolom kedua ya. Nah, baris pertama sama kolom kedua itu 50, 45 ya, 5, 25, 0,55 dan seterusnya. Nah, untuk B2 kolom pertama ya, nah yang 45 ya kita peroleh dari observer yang tabel 3 kali 2 yang tadi ya, E-nya itu 40, maka kita tinggal cari nilai O dikurang E, O dikurang kuadrat sama O
E kuadrat bagi E ya. Nah, B2 atau baris kedua, ya, kolom kedua juga sama caranya. B atau baris ketiga, kolom pertama juga sama, dan seterusnya ya. Nah, maka nilai X kuadratnya itu adalah 2,42 ya. Silahkan dicari nilainya. Oke. Nah, dari nilai X kuadrat atau K kuadrat sama dengan 2,42 yang hasil dari rumusan yang mencari O dikurang E ya kuadrat dibagi E ya. Ini maka hasilnya itu 2,42. Didapatkan p-value dengan melihat tabel X ya. Silahkan buka tabelnya di belakang buku statistik kesehatannya itu dengan panduan degree of freedom ya. Nah, itu 2 ya. Degree of freedom-nya 2, jadi p-value-nya lebih dari 0,1 ya. Duanya kita lihat dari duanya. Nih. Ya. Degree of freedom. Nah, keputusannya uji p-value lebih besar dari alfa. Artinya H0 gagal ditolak. Nah, kesimpulan tidak ada perbedaan yang bermakna proporsi perokok pada ketiga jurusan tersebut, perawat, hukum, dan teknik. Selanjutnya adalah uji independensi. Nah, untuk uji independensi, misalnya nih penelitian terhadap 150 orang pengunjung suatu rumah sakit yang mengambil secara random dan diukur pengetahuan mereka terhadap HIV/AIDS. Dari 150 orang ini ya 35 orang pendidikan tinggi, 50 pendidikan menengah, dan sisanya berpendidikan rendah. Pengetahuan dibagi menjadi 3 kategori, berarti baik, sedang, dan kurang. Dari 35 orang yang berpendidikan tinggi, 20 mempunyai pengetahuan baik, 10 sedang, sisanya kurang ya. Dari 50 orang yang berpendidikan menengah mempunyai pengetahuan baik 15 orang, sedang 20 orang lainnya kurang. Adapun yang berpendidikan rendah itu 15 orang, pengetahuannya baik, 30 sedang, sisanya kurang. Nah, data ini akan disusun dalam suatu tabel kontingensi. Seperti ini ya. Tadi tabelnya ya, distribusi responden menurut pendidikan dan pengetahuan. Nah, ini pengetahuan pendidikan ya, pengetahuan baik, sedang, kurang ya, ini kategorinya ya. Ini kolom dan ini baris ya untuk pendidikan tinggi, menengah, dan rendah ya. Nah, yang ini sebenarnya ini harus kosong ya, kosong dan kita bertugas untuk mencarinya. Ya. Nah, dengan cara seperti apa? Cara sub total baris dibagi sub total sub total baris dikali sub total kolom dibagi grand total ya. Nah, setelah dapat semuanya, ini DF-nya, degree of freedom-nya itu 3. Kenapa 3? Karena barisnya ada 3. Nah, kolomnya juga ada. Ini baris ya. Ini barisnya ada 3, tinggi, menengah, rendah. Sementara kolomnya ada 3 ya. Oke. Nih. Nah, hasilnya itu 4 ya. Nah, 3 dikurang 1, 3 dikurang 1 itu 3 dikurang 1 dikali 3 kurang 1 hasilnya 4. Ya, silahkan cari menggunakan kalkulator. Jadi hanya 4 sel yang dapat mencari nilai expected dengan rumus ya. Nah, ini setelah kita mendapatkan ini, jadi harus kita cari degree of freedom-nya, F-nya dulu ya. Nah, setelah kita dapat, oh ternyata 4 hasilnya, maka dapat mencari nilai expected dengan rumus. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, sini langkah-langkahnya. Pertama, tentukan H0 dan HA-nya terlebih dahulu. Tidak ada hubungan antara pendidikan dan pengetahuan. H0-nya
Kemudian yang H alternatifnya ada hubungan pendidikan dan pengetahuan. Alfa yang digunakan 0,05 ya. Uji statistik K kuadrat ya. Jadi rumusan K kuadrat itu 20 dikurang 11,7 ya, tutup kurung kuadrat dibagi 11,7 ya. Jadi ini O-nya observed ya, dikurangi expected ya, kemudian kuadrat kemudian dibagi E ya, begitu seterusnya. Sama ini juga ya, dan ini dan seterusnya ya sampai selesai. Nah, hasilnya itu 12,363. Nah, untuk cara cepatnya dengan menggunakan kalkulator ya, silakan ikutin aja cara ini. Sama dengan buka kurung 20 kurang 11,7 tutup kurung kuadrat dibagi 11,7 ditambah buka kurung ya, seperti itu. Insya Allah hasilnya, kalau kalkulatornya benar maka hasilnya sama ya. Nah, degree of freedom-nya itu 4 ya. Nah, kita lihat tabelnya ya. Degree of freedom-nya, lihat tabelnya kembali. Dari hasilnya, dari hasil K kuadratnya itu 12 ya, 0,364 dengan DF 4 ya, silahkan cari ya. Nah, tabel p-value-nya ya, cara melihat sama seperti penerapan beberapa minggu yang lalu yang saya terapkan di video berikut sebelumnya ya. P-value, tapi ini menggunakan tabel C kuadrat. Nah, p-value lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Nah, keputusannya uji H0 ditolak. Kesimpulannya ada hubungan pendidikan dengan pengetahuan. Nah, ini gambaran tabel 2x2. Yang tadi kan 3x2 ya. Tabelnya 3x2 ya, ini 2x2. Nah, untuk tabel 2x2 ada keistimewaannya di sini bahwa untuk menghitung nilai X kuadrat atau K kuadrat tidak memerlukan nilai expected. Cukup dengan memakai nilai observer ya, observer saja. Nah, rumusan K kuadrat ya. Ini seperti ini ya. Jadi N ya, AD dikurang BC dikurang N bagi 2 ya. Kemudian kuadrat dibagi A ditambah B, C dikali C ditambah D dikali A ditambah C dikali B ditambah D ya. Atau bisa kita menggunakan rumusan ini ya, O dikurang E ya, dikurang 0,5 kuadrat dibagi E ya. Nah, N-nya di sini N dibagi 2 ya. Ingat itu N-nya dibagi 2. Dan 0,5 adalah Yates correction, yaitu koreksi kontinuitas ya. Yang ini ingat ya. Nah, ini N dibagi 2 ya. Jadi jumlah sampel kita itu dibagi 2. Yang ini 0,5 itu ketentuan ya, Yates correction atau koreksi kontinuitas. Nah, keterbatasan dari K kuadrat ya, karena uji chi-square ini banyak sekali dipakai, perlu diperhatikan keterbatasannya. Pertama, tidak boleh ada nilai expected kecil dari 1 ya, atau lambang E kurang dari 1. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 20% sel nilai expected-nya kecil dari 5 ya, atau E lebih kecil dari 5. Jika terjadi, maka gunakan rumus Fisher-Exchange. Nah, kesimpulan uji chi-square, jika K kuadrat hitung lebih besar dari K kuadrat table, maka H0 ditolak ya. Nah, kalau K kuadrat hitung lebih kecil dari K kuadrat table, maka H0 gagal ditolak. Nah, kalau misalnya p-value lebih kecil dari alfa 0,05 misalnya ya, tergantung kita menggunakan alfa yang berapa, bahkan 0,05, 0,01 ya, atau 0,10 ya, terserah, tergantung. Sini ya paparkan yang 0,05 ya. Apabila p-value-nya lebih kecil dari alfa,
maka H0 ditolak. Begitu juga dengan jika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak. Nah, suatu uji K kuadrat dengan B dikali K, ya, baris dikali K. Jadi baris lebih besar dari 2, ya, K-nya juga lebih dari 2. Kalau terdapat salah satu dari syarat di atas, maka perlu dilakukan penggabungan kolom maupun baris di kolaps, ya. Kalau misalnya barisnya itu lebih dari 2 atau dan kolomnya lebih dari 2, ya. Jadi harus digabungkan, bisa kita gunakan penggabungan kolom maupun baris di kolaps. Kalau sudah digabungkan, ternyata masih ada pelanggaran dari persyaratan validitas uji ini dan tabel sudah menjadi 2x2, maka uji yang dipakai adalah uji Fisher-Exert test. Ya. Nah, kita udah masuk ke tugas individu. Ini berarti materi kita udah selesai, ya. Kita tinggal masuk ke penugasan. Nah, di sini tugas individu, ya. Tugas individu, buatlah rangkuman materinya. Ya, silakan dibuat rangkuman materi dengan tulis tangan di buku masing-masing, ya, seperti biasa, ya. Kemudian di screen atau ubah jadi PDF, kirim satu folder di kelas Edmodo pada kolom penugasan yang telah saya buat, ya, di kolom komentar saya. Nah, selanjutnya adalah tugas kelompok, ya, juga ada tugas kelompok, ya. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan 2 soal, ya. Silakan bagi kelompok, ya, kelompok belajarnya, ya. Di sini mahasiswa ingin meneliti apakah ada hubungan tingkat pendidikan dengan merokok, ya. Nah, ini soal pertama dan ini adalah soal kedua. Silakan dikerjakan, ya, secara berkelompok, kemudian dikirim di kelas Edmodo pada kolom komentar penugasan kelompok, ya. Nah, silakan dikerjakan. Untuk tugas kelompok saya berikan waktu seminggu, ya, untuk mengerjakannya, dan hari Kamis, ya, ke depan berarti harus dikumpulkan. Nah, sementara untuk tugas individu, ya, itu wajib dikerjakan dan dikumpulkan pada jam perkuliahan biostatistik berakhir, ya, pada hari Kamis ini, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ya, karena saya tidak akan luput dari kesalahan, ya. Semoga video yang saya tampilkan, ya, dan penjelasan saya dapat diterima oleh semua teman-teman, ya, dan bermanfaat untuk kedepannya. Jangan lupa like, subscribe, and share, ya, supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.